Ya, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang lingkaran ya. Di sini sudah tahu ya lingkaran. Yang di sini kita akan cari luas lingkaran. Kemudian kita cari keliling ya. Kemudian kita cari sudut pusat. Kemudian kita cari panjang busur ya. Panjang busur. Kemudian luas juring. Oke. Nanti ada yang namanya tembereng. Tembereng ya. Kita akan bahas satu-satu, jadi nggak lama ini ya. Mungkin nggak nyampe setengah jam udah selesai materinya. Oke, yang pertama kita akan hitung luas lingkaran dan keliling lingkaran. Saya buat gambar lingkarannya, ini sketsa saja. Oke. Kemudian di sini ada pusat lingkaran, ya. Di sini ada yang namanya jari-jari lingkaran, R ya. Kemudian diameter lingkaran, D, diameter, simbolnya D ya. Itu D sama dengan 2 kali jari-jari ya. 2 kali jari-jari. Nah, luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat ya. Pi r kuadrat dengan pi ya 3,14 seterusnya ya. 3,14 dan seterusnya. Ada yang pakai pi itu 22/7. Pi itu mendekati, bukan sama dengan ya, 22/7. Oke. Karena pi itu tidak sama dengan 22/7. Pi itu bukan bilangan rasional ya. Jadi pakai yang ini pendekatan bolehlah. Sama dengan ada yang pakai pi sama dengan 3,14. Walaupun pi itu 3,14 sekian-sekian sampai banyak sekali angka di belakangnya. Ya, pi. R ya tergantung jari-jarinya. Nah, itu adalah luasnya, yaitu pi r kuadrat. Pi-nya bisa 3,14 atau 22/7, sedangkan angka 3,14 dan 22/7 ini adalah angka pendekatan. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke keliling lingkaran. Untuk keliling lingkaran adalah pi kali diameternya, ya, atau 2 pi kali jari-jarinya, ya kelilingnya. Boleh pakai diameter yang ini atau pakai yang jari-jari yang ini, ya. Ini luas lingkaran. Kemudian ada yang namanya sudut pusat. Sudut pusat. Sudut pusat itu yang mana? Kalau kita gambar lingkaran, oke, ini pusatnya O, kita tarik garis ke sini, ini A, kita tarik garis ke sini, ini B. Maka ini kan jari-jari ya. OA, OA itu sama dengan jari-jari, OB itu sama dengan juga jari-jari ya. Sudut AOB ini disebut dengan sudut pusat. Namanya sudut pusat ya. Berarti sudut pusat itu ada banyak nanti. Sudut pusat AOB, kalau ada garis lagi ke sini ada AOC gitu dan seterusnya. Kalau di sini ada misalnya saya ditarik garis lagi ke sini, misalnya C, berarti ada sudut pusat AOC ya, ada sudut pusat BOC ya. Yang penting dia sudut di antara dua buah
jari-jari ya. Di sini yang dibentuk oleh dua buah jari-jari. Satu, dua, maka dia untuk sudut pusat lingkaran. Besarnya ya nanti kita cari besarnya ya. Oke, paham ya itu sudut pusat. Sudut pusat ini AOB. Lihat ya di sini sudut pusat AOB ini yang cari yang terkecil ya di sini. Karena AOB itu bisa juga orang melihatnya begini ya. Nah, kalau ini misalnya 40 derajat, orang kan bisa melihatnya dari sini nih, AOB itu yang besar ini yaitu eh, 320 derajat ya. Bisa juga orang melihatnya ke sini. Tapi kita ambil yang dimaksud sudut pusat itu sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari yang terkecil sudutnya. Di AOB ini yang 40 ya, bukan yang 320. Saya tambahkan lagi pitch-nya. Nah, kemudian tadi ada yang namanya panjang busur ya, atau tali busur. Apa itu tali busur atau busur? Nah, di sini kalau tadi saya gambarkan lingkaran dengan O, kemudian kita tarik ke sini, ini ada A, kita tarik ke sini ada B, maka panjang busur AB, panjang busur AB, ini lingkarannya agak melengkung, garisnya agak melengkung. Itu panjang dari sini, panjang dari sini ke sini. Itu namanya panjang busur ya. Panjang dari A ke B, tapi yang ini, yang melengkung ini ya, bukan yang garis lurus begini. Kan ada dua garisnya di sini ya. Jadi kalau AB itu lurus, berarti A yang B ini yang lurus garisnya. Tapi kalau AB yang melengkung ini yang disebut dengan busurnya ya, tali busur atau panjang busurnya ini ya, AB. Disebut dengan busur ya. Oke. Yang ini bukan ya, ini garis saja. Ya. Oke, tadi sudut pusat adalah AOB sudut pusat. Kalau A ke B-nya itu adalah busur atau tali busur. Perhatikan kalau sudut pusat ini ada banyak, kan total sudut pusatnya nanti bisa membentuk satu lingkaran penuh ya. Jadi sudut pusat, sudut total sudut lingkaran, ya. Oke, terputus ya. Ya, sudut lingkaran penuh yaitu 360 derajat ya, 360 derajat. Artinya kalau busur ini satu busur lingkaran penuh itu namanya keliling lingkaran ya. Kalau panjang busur lingkaran penuh namanya keliling, keliling lingkaran. Oke, ya, namanya keliling lingkaran. Tapi kalau sudut pusatnya penuh, satu sudut pusat putaran penuh berarti namanya sudutnya sebesar 360 derajat. Sedangkan kalau tali busur atau busurnya ini dari A kembali lagi ke A, itu namanya keliling lingkaran. Oke, itu panjang tali busur. Nanti akan kita cari juga. Oke. Yang selanjutnya adalah luas juring. Ini O, ini A, ini B. Ya, luas juring adalah yang saya arsir ini. Ini adalah juring namanya ya. Juring. Juring AOB. Juring AOB. Luasnya ya nanti kalau luas juring satu lingkaran, lingkaran penuh, ya namanya luas lingkaran ya. Luas lingkaran. Jadi eh, ibaratnya kalau kita punya sebuah bentuk
benda yang bentuknya lingkaran kita potong jadi seperempat, ya seperempat bagiannya itulah disebut dengan juring. Ya, juring AOB. Lihat di sini juring juga kan ada bagian yang besar. Kita ambil bagian yang kecil ya. AOB, juring AOB itu berarti luasan juring yang kecil. Jangan ambil yang besar ini, yang putih ini. Sama seperti tadi sudut pusat, ambil yang terkecilnya. Oke, terputus lagi ya. Sampai mana tadi? Oke, terputus lagi ya. Oke, kita lanjutkan yang tadi ya. Luas juring adalah luasan AOB. Luasan yang dibentuk oleh garis AO dan OB serta busur AB ya. Nih. Jadi luasan terkecil inilah disebut dengan luas juring atau juring AOB. Kemudian tadi ada yang namanya tembereng. Kalau tembereng itu saya ambil garis yang begini AB ya. Kemudian saya kasih gambar atau kasih warna merah. Nah, ini luasan yang warna merah ini disebut dengan tembereng ya. Jadi luas juring dikurang luas segitiga AOB, itulah luas tembereng, tembereng yang merah ini. Jadi beda ya luas juring dengan luas dengan tembereng. Oke, sekarang kita akan cari hubungannya antara eh, busur, luas juring, sudut pusat ya. Oke, kita akan cari hubungannya. Saya akan gambarkan dulu lingkaran lagi satu. O, di sini A, di sini B ya. Di sini kalau saya buat luas juring AOB dibagi dengan luas lingkaran ya, luas juring AOB dibagi dengan luas lingkaran itu akan sama dengan panjang busur AB, panjang busur AB, panjang busur AB-nya dibagi dengan dibagi dengan kalau panjang busur berarti kalau semuanya namanya keliling ya, keliling lingkaran. Oke. Atau sama dengan sudut pusat BOA dibagi sudut semua lingkaran 360 derajat ya. Jadi ini perbandingannya. Jadi kalau hubungannya ya, hubungan ketiganya yaitu luas juring, panjang busur dan sudut pusat dibandingkan dengan keseluruhannya. Kalau luas juring dengan luas lingkaran, panjang busur dengan keliling, kalau sudut pusat tentu dengan 360 derajat. Nah, persamaan ini untuk mengetahui atau untuk mencari sudut pusat, bisa juga untuk mencari eh, tali busur, ya, panjang busur, atau bisa juga untuk mencari luas juring. Jika diketahui lingkarannya ini adalah jari-jarinya tentunya ya. Saya kasih contoh satu. Nah, di sini ada A, di sini ada O, di sini ada B, di sini ada 30 derajat. Di sini ada A, ada O, ada B, di sini ada 30 derajat. Pertanyaannya adalah berapa panjang busur AB? Berapa panjang busur AB? Kalau jari-jari lingkarannya misalnya 1 cm. Kalau panjang jari-jari lingkarannya 1 cm, berapa panjang busur AB?
kita bisa pakai, di sini kan ada sudut pusat 30, berarti nanti sudut pusat ini pasangannya dengan 360 derajat. Ya, sama dengan kalau tali busur AB pasangnya dengan keliling lingkaran. Kalau ditanya luas juringnya, berarti nanti di sini luas juring AOB dibagi dengan luas lingkaran. Ya, kita ambil yang ini. Tahu kalau kalau ditanya luas juring, berarti luas juring AOB dibagi dengan luas lingkaran. Tergantung yang mau ditanya yang mana, yang diketahui yang mana. Bisa ambil dua ini sama ini, atau ini sama ini, tergantung yang diketahuinya. Karena diketahui sudut pusat, yang ditanya adalah panjang busur, maka kita ambil hubungan antara sudut pusat dan panjang busur yang ini. Berarti panjang busur AB kita bisa ketahui yaitu 30 dibagi 360 dikali dengan keliling lingkarannya. Jadi panjang busur AB sama dengan 30 per 360 itu 1/12 ya, kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran tadi adalah 22/7 ya, dikali 2 kali diameternya, kali jari-jarinya 1 kali 1/12. Ya udah, ini hitung aja ya pakai kalkulator di jawabannya. Ini bisa coret dengan ini ya. Kemudian 22/7 kali 1 ya berarti sekitar 3,14 cm. Jawabannya berarti panjang busur AB yaitu 3,14 cm. Nah, itu ya aplikasinya, yaitu untuk mencari bisa mencari tali busurnya, bisa mencari luas juringnya, dan seterusnya, atau bisa mencari jari-jari lingkaran. Yang selanjutnya, terakhir ya pembahasan kita, atau ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ya, nggak ada ya, lanjut. Kalau nggak ada, kita masuk ke nih. Jadi, dalam sebuah segitiga, kita punya segitiga ABC. ABC. Kita bisa gambar ya sebuah lingkaran di luar segitiga tersebut. Ini segitiganya pasti sembarang ya. Di sini panjang sisinya adalah ABC. Kita bisa gambar sebuah lingkaran di luar segitiga tersebut. Atau kalau ada segitiga sembarang lagi, kita juga bisa gambar sebuah lingkaran yang ada di dalam segitiga tersebut. Untuk menggambarnya kita harus tahu jari-jarinya tentunya. Berapakah jari-jarinya? Jari-jarinya rumusnya adalah R sama dengan AB, sisi AB atau C, ya, sisi AB ini kan panjangnya C, dikali AC, AC itu B, dikali BC. BC, berarti sisinya dikaliin semua. A kali B kali C dibagi dengan 4 kali luas luas segitiga ABC ini. Ya, kalau segitiganya siku-siku ya luasnya alas kali tinggi bagi 2. Kalau sembarang kan berarti luasnya pakai rumus yang luas segitiga sembarang berarti L sama dengan S, yang S min A, S min B, S min C yang waktu itu sudah pernah kan ya, di mana S adalah setengah keliling. Nah, itu ya pakai luas yang ini. Kalau ini yang sembarang. Silakan dibuka lagi video yang beberapa waktu yang lalu ya, udah lama memang, tentang bahas tentang luas segitiga dan keliling segitiga. Nah, begitu juga kalau yang untuk lingkaran dalam segitiga. Lingkaran yang ada di dalam segitiga ini, maka kita bisa cari jari-jarinya, yaitu luas segitiga ABC-nya tergantung luasnya seperti apa tadi. Kalau siku-siku ya alas kali tinggi bagi 2. Kalau sembarang ya seperti luas yang tadi dibagi S. S-nya itu adalah setengah keliling lingkarannya ya. S ini setengah keliling lingkaran. Jadi rumusnya ini ya. Oke. Oh ya, ini bukan terakhir karena masih ada satu lagi ya. Saya lupa, yaitu tentang garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam segitiga. Oke. Kalau di buku ya,
di halaman, ada yang udah punya bukunya belum ya? Sudah, Pak. Oke. Di halaman 84 ya. Buka halaman 84 itu ada garis singgung lingkaran. Ada garis singgung persekutuan dalam, ada garis singgung persekutuan luar. Apa itu garis singgung persekutuan luar dan dalam ini? Kalau kita punya dua buah lingkaran, satu besar, satu kecil, ya. Nah, di sini ada titik pusatnya, di sini ada titik pusatnya. Ini O, di sini P. Maka O sama P ini kan ada jaraknya tuh. Ada jaraknya, misalnya jaraknya eh, kalau di buku di sini jaraknya adalah nggak ada ya. Atau P misalnya. Jaraknya P. Kemudian yang kita akan mencari garis singgung persekutuan luar. Berarti ada garis yang menyinggung kedua lingkaran ini. Garis singgung itu bisa kita tarik ke sana, ya. Atau garis singgung juga bisa yang bentuknya dari sini ke sini. Kita tarik. Nah, ya, ada dua garis singgung ya. Garis singgung, garis yang menyinggung kedua buah lingkaran ini ada yang garis yang warna hitam ini atau garis yang warna merah ini. Nah, panjang garis yang warna hitam dan panjang garis yang warna merah ini yang akan kita cari panjangnya berapa. Yang warna hitam ini namanya garis singgung persekutuan luar. Kalau yang warna merah ini, yang bersilangan begini, itu namanya garis singgung persekutuan dalam. Tapi di sini yang kita perlukan adalah jari-jari lingkaran. Di sini ada jari-jari lingkaran kecil, R kecil. Di sini ada jari-jari lingkaran besar, R besar. Kalau kita hubungkan juga di sini, R besar. Ya. Dari sini kita akan tahu panjang garis singgung persekutuannya. Kalau di sini saya simbolkan misalnya A, B, C, berarti panjang AC kita bisa dapatkan, panjang AB juga kita bisa dapatkan. Ya. Panjang AC ini bisa kita dapatkan, yaitu dengan cara tarik OP. OP ini kita tarik berhimpit ke sini. Ya, menjadi sebuah segitiga. Ya. Nih. Ini kalau saya tarik garis ke sini, ya, garis yang OP ini saya dekatkan ke A, berarti kan yang O ini naik ke A, yang P naik sebelum belum menyentuh C karena eh, ini lingkarannya yang lebih besar. Berhenti di sini. Ini membentuk sebuah segitiga A, C, di sini ada titik lain, misalnya R, oh, bukan R lah ya, misalnya M. Berarti kan ada segitiga nanti terbentuk yang namanya A, C, M, siku-siku. Panjang CP, panjang C ke P ini adalah panjang jari-jari yang besar, yang ini, dikurang panjang jari-jari yang kecil, yang ini. CP kuadrat ditambah AP kuadrat sama dengan AC kuadrat. Kan gitu segitiga Pitagoras ya. Jadi panjangnya AP itu adalah OP atau P OP ya. OP kuadrat ditambah CP itu adalah R besar dikurang R kecil ya, dikuadratkan. Tentu ini diakarkan. Ingat OP itu adalah panjang jarak antara dua buah pusat lingkarannya ya. OP ini sudah diketahui, jari-jari lingkaran kecil sudah diketahui, jari-jari lingkaran besar sudah diketahui. Ya, tinggal masukin aja nilainya. Sehingga panjang garis singgung persekutuan luarnya yaitu AC bisa kita hitung dengan persamaan ini. Lalu bagaimana dengan AB? AB sama aja, AB ini sama aja ya. Eh,
tinggal diubah di tandanya plus di sini. Diakarin, jadi OP kuadrat plus R dalam kurung plus R kecil kuadrat. Oke. Kenapa ini plus? Ya sama seperti tadi prosesnya, yaitu yang ini ya, yang ini, yang garis AB merah ini kita tarik A-nya sampai mendekati O. A sampai mendekati O, sejajar berarti nanti ini B memanjang ke sini. Jadi nanti garisnya jadi begini. Nah, lihat segitiga yang ini jadi ya segitiga ini. Jadi nanti OP di sini misalnya Q ya. OPQ itu OQ-nya yang kita cari yaitu AB, OP-nya sudah ada ya. Kemudian PQ-nya sudah ada juga ya. Maka tinggal dijumlahkan aja. Oke. R plus R R besar ditambah R kecil ya. Oke, ini nariknya jangan ke sini nih. Nariknya ke atas sana ya harusnya. Oke, nggak apa-apa. Supaya segitiganya jadi penjumlahan seperti ini. Kalau nariknya ke sini nanti pengurangan jadi. Jadi ini ya, AC ini adalah panjang garis persekutuan luar lingkaran. Kalau AB adalah panjang garis persekutuan dalam lingkaran. Nah, latihannya ada di buku ya, silahkan dikerjakan. Oke, kuliah kita sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Nanti ini kan saya rekam, nanti saya share rekamannya, biar bisa didengarkan ulang ya, kalau belum paham. Ada Baik, pertanyaan? Pak. Baik, Pak. Oke. Tidak ada, jangan lupa presensinya diisi di Siaril ya, seperti biasa. Silakan dicoba diisi, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa diisi ya, kalau nggak diisi. Baik, saya tutup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.